which area they are coming from, and of course there is differences. And first of all, Talenta emas Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses menggegarkan jagat balap Eropa setelah meledakkan kecepatan brutalnya di sesi kualifikasi Moto3 Italia. Bukan cuma mengunci barisan depan, front row di posisi ketiga P3, kejeniusan dan aksi late braking ekstrim dari sang rider berbahaya ini sukses membuat para petinggi KTM gemetaran ketakutan. Bahkan, saking berbahayanya Veda di lintasan, bos tim besar Eropa sampai frustasi berat dan terang-terangan mengaku iri karena pembalap mereka sendiri kalah jauh dalam hal konsistensi dan nyali di tikungan kejam Mugello. Apakah ini menjadi sinyal kuat bahwa keajaiban magis Veda akan kembali membungkam dominasi rider Eropa dan mengibahkan merah putih di podium tertinggi? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Late breaking gila-gilaan. Aksi magis rider berbahaya Veda Ega di kualifikasi Mugello 2026 bikin bos tim Eropa iri berat. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Mengapa penampilan Veda Ega Pratama kali ini dibilang sangat cerdas dan luar biasa? Kita akan bedah secara rinci satu persatu detail dari drama yang terjadi di Mugello. Sirkuit Mugello bukan trek sembarangan untuk anak baru. Dengan trek lurus sepanjang 1,141 km, motor dipaksa berteriak hingga batas maksimal, disusul pengereman brutal menjelang tikungan pertama. Belum lagi kombinasi tikungan legendaris yang sangat buta dan berkecepatan tinggi, seperti Arrabbiata 1 dan Arrabbiata 2. Tikungan ini menuntut blind crest dan akurasi pengereman super ekstrim. Sedikit saja melakukan kesalahan, taruhannya adalah high side atau keluar jalur. Namun, sejak sesi Free Practice 2, FP2, Veda Ega Pratama sudah memperlihatkan kelasnya sebagai pembalap cerdas. Hasilnya langsung terlihat, Veda mengunci posisi kedua, P2, yang membuatnya langsung lolos otomatis ke Q2 tanpa harus bersusah payah melewati rintangan Q1 yang penuh drama. Sementara Veda tenang di dalam paddock menyusun strategi, pembalap lain harus saling sikut di sesi Q1. Sesi ini berjalan sangat panas. Joel Esteban sempat membuka asa dengan waktu 1 menit 40,894 detik. Namun, menjelang detik-detik akhir, atmosfer berubah menjadi baku hantam catatan waktu yang sangat krusial. Alvaro Carpe, Adrian Cruces, Cormac Buchanan, dan Guido Pini akhirnya menjadi 4 pembalap yang beruntung lolos ke Q2 untuk menantang Veda Ega Pratama. Memasuki sesi Q2 selama 15 menit, intensitas di lintasan langsung memuncak. Veda Ega Pratama yang membawa modal percaya diri tinggi langsung tancap gas. Gaya balapnya yang agresif namun tetap rapi dan penuh perhitungan membuat penonton di tribun menahan nafas. Saat Maximo Queiroz mengambil alih posisi puncak dengan waktu 1 menit 40,184 detik pada menit ke-6, Veda sempat melorot ke peringkat ke-4 dan langsung masuk ke pit untuk mengganti ban baru. Disinilah momen krusial terjadi. Saat Veda fokus penuh memikirkan strategi flying lap, Hakim Danish justru tampak linglung di atas trek. Pembalap Malaysia yang sempat semsubar itu seolah terkena mental, gagal mengendalikan stabilitas motornya dan terisolasi di posisi bawah. 1 menit terakhir menjelang bendera finish dikibarkan, Veda melakukan sebuah aksi magis yang sangat berani. Melalui strategi late braking ekstrim di tikungan tajam dan memanfaatkan strategi slipstream di trek lurus panjang, Veda memberas seluruh tenaga motor Hondanya dengan kecepatan brutal. Meskipun Adrian Fernandez akhirnya merebut posisi pole dengan 1 menit 40,0044 detik, disusul Queiroz, Veda dengan luar biasa berhasil mengunci posisi ketiga, P3. Barisan depan resmi milik Indonesia. Hasil kualifikasi ini langsung memicu guncangan hebat di garasi tim lawan. Bos dari Danish di MTS Helmets bahkan secara belak-belakan mengungkapkan rasa frustasinya sekaligus kekagumannya pada Veda. Dia secara jujur mengatakan,
Kami selalu percaya dengan pembalap kami dan mesin motor kami. Tapi entah kenapa tidak bisa konsisten ketika di sesi Q2 mencari posisi start yang baik. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, pembalap andalan kami ini sangat kalah jauh dengan Veda Pratama. Apalagi dalam hal konsistensi. Meski kemarin di Catalunya kami lebih baik di depan satu tingkat dari Veda, tapi hari ini Veda membuktikan bahwa hal itu cuma buat rasa bangga kami waktu itu saja. Kalian tahu sendiri, overtake dan late braking Veda di tikungan itu sangat berani sekali. Dari awal FP1 dia sudah menghafal dan mengamati setiap tikungan tajam. Saya bangga jika punya pembalap seperti dia, dan saya benci jika pembalap saya berada di bawah dia seperti Danish saat ini. Sebuah sindiran yang sangat tajam dan tamparan keras langsung dari internal tim sang rival. Tidak hanya itu, para petinggi pabrikan KTM kelas Eropa juga mulai melihat Veda sebagai sosok rider berbahaya yang memiliki keunggulan berbeda dari pembalap lain. Mereka heran, karena secara teknis, mesin KTM berada di atas Honda tim Asia. Namun, di tangan Veda, teori di atas kertas itu langsung hancur lebur. Petinggi KTM berkomentar, "Bagaimana ya cara menjelaskan bahwa KTM kami yang di atas Honda bisa kalah dengan cara pembawaan motor oleh rider Veda Pratama ini? Bisa-bisanya dia tampil apik, bahkan bisa mengalahkan dua pembalap andalan kami, Brian Uriarte dan Alvaro Carpe. Ini benar-benar cerdas sekali. Sangat mengejutkan bisa start di P3. Saya juga sedikit khawatir ketika race besok dia bisa podium, karena melihat kebrutalan dia dalam membawa mesin Honda tim Asia melebihi KTM kami. Semoga saja musim depan dia bisa menjadi pembalap kami juga." Keberhasilan luar biasa di kualifikasi Mugello ini sebenarnya merupakan kelanjutan tren positif dan modal manis yang dimiliki Veda dari seri sebelumnya di Moto3 Catalunya 2026. Akhir pekan lalu di Barcelona, Veda sempat mengalami kesulitan besar di sesi awal yang membuatnya harus memulai balapan utama dari urutan ke-20. Namun, disitulah mental baja sesungguhnya diuji. Melalui aksi comeback yang sangat memukau dan brutal, Veda sukses melibas belasan pembalap di depannya hingga berhasil finish di posisi ke-8. Tambahan poin penting dari Catalunya tersebut membuat Veda kini kokoh di peringkat ke-5 klasemen sementara Moto3 2026 dengan raihan 58 poin, menyamai poin milik Marco Morelli di posisi ke-4. Apalagi sirkuit Mugello ini memiliki memori yang sangat indah bagi Veda. Saat masih bertarung di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Veda sukses menyapu bersih podium tertinggi dengan finish terdepan di 2 balapan sekaligus, mengalahkan nama-nama besar seperti David Gonzalez hingga Hakim Danish. Pengalaman manis dan penguasaan sirkuit yang matang inilah yang menjadi senjata rahasia kejeniusan Veda di Italia. Kombinasi antara kecepatan brutal di lintasan serta attitude yang sangat rendah hati di luar sirkuit membuat popularitas Veda kini meledak luar biasa, bahkan sampai ke negeri Sakura, Jepang. Fans balap motor di Jepang mulai jatuh hati dan mengagumi karakter Veda yang dinilai memiliki racing intelligence tinggi, serta sangat menghormati kru mekanik dan rival-rivalnya. Di kalangan pencinta MotoGP muda di Jepang, nama Veda Ega Pratama disebut-sebut mulai menyaingi popularitas pembalap top Jepang Ai Ogura. Publik internasional kini mulai memandang Indonesia dengan cara yang berbeda. Indonesia bukan lagi sekedar negara dengan basis fans penonton MotoGP terbesar, tetapi kini telah menjelma menjadi bangsa yang melahirkan rider berbahaya kelas dunia yang siap mengancam dominasi Eropa. Sekarang, mari kita tengok nasib tragis sang rival dari Malaysia, Hakim Danish. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa di kasta tertinggi balap motor Eropa. Sebelum akhir pekan di Mugello dimulai, publik disuguhi cywar dan kesombongan verbal yang mengesankan seolah-olah dirinya adalah penguasa lintasan. Tapi kenyataan di lapangan sangat membagongkan. Ketika Veda Ega sedang sibuk bertarung memperebutkan pecahan milidetik di zona 4 besar, Hakim Danish justru terlihat frustasi dan linglung di atas motornya.
Tikungan Mugello yang membutuhkan stabilitas tinggi tampaknya terlalu menyeramkan untuk dikendalikan. Sepanjang sesi Q2 bergulir, jangankan menembus 5 besar, menyamai catatan waktu latihan Veda saja ia sama sekali tidak mampu. Hakim Danis terisolasi, tenggelam tanpa daya, dan harus pasrah terdampar di urutan ke-12. Konsistensinya hancur lebur, terkena mental akibat tekanan atmosfer Italia. Ini adalah bukti sahih bahwa balapan kelas Eropa tidak dimenangkan lewat adu mulut di media, melainkan lewat performa brutal di atas sirkuit. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita bahas prediksi jalannya balapan besok, ada satu hal penting yang wajib kalian ketahui. Berita mengenai pernyataan jujur dari bos Danish MT Helmets, kepanikan petinggi KTM Ajo, hingga jalannya drama sesi Q2 yang super sengit di atas, sebenarnya hanya harapan kita semua dan merupakan narasi karangan belaka alias fiksi untuk menghibur kita para pecinta balap. Untuk fakta realita dan hasil aslinya di dunia nyata, mari kita nantikan saja bersama-sama pada hari Minggu depan tanggal 30 Mei 2026 nanti. Jadi buat kalian yang dari tadi penasaran dan ingin tahu apakah ini berita hoax atau tidak, memang sengaja harus ditonton sampai akhir video ini, biar kalian tidak gagal paham, tidak menyesal, dan benar-benar mengerti jalan ceritanya secara utuh. Meskipun sempat ada kontroversi teknis terkait masalah setup, gearbox, dan rasio gigi pada Honda NSF 250 RW miliknya yang dikritik oleh pengamat internasional bernama Matteo pada seri Catalunya lalu yang sempat membuat manajer tim Hiroshi Aoyama terpukul, kini Honda dikabarkan langsung bergerak cepat menyiapkan upgrade khusus. Dan pembuktian start P3 di kualifikasi Mugello ini adalah jawaban instan bahwa Veda Pratama siap meledak di balapan utama. Dengan posisi start di barisan depan, peluang sang talenta emas Indonesia untuk mengulang magis masa lalunya dan mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi Mugello kini terbuka sangat lebar. Mari kita bersiap, pasang sabuk pengaman, dan kawal bersama perjuangan sang rider jenius kebanggaan Indonesia di race day besok. Bagaimana prediksi kalian para pecinta MotoGP? Apakah Veda mampu mengubah posisi start P3 ini menjadi podium kemenangan mutlak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi balap kelas dunia lainnya. Indonesia Pride. Sampai jumpa di ulasan balap berikutnya. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Este campo de futebol. Na pista é óbvio que ele ganhou, né? No campo aí não teve jeito, deu capita. Sebuah ledakan sejarah baru saja mengguncang sirkuit paling sakral di Italia. Bukan pembalap tuan rumah, bukan pula sang pemimpin klasemen dunia yang menjadi buah bibir, melainkan seorang pemuda ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Tanpa basa-basi, Veda langsung melepaskan kecepatan brutal di sesi FP1 MotoGP Mugello 2026, menembus posisi 3 besar dan memaksa para rider tangguh Eropa bertekuk lutut menahan malu. Wah! Aksi nekat dan cerdas dari sang rider berbahaya ini tidak hanya membuat padok raksasa sekelas KTM dan Ducati geger kelabakan, tetapi juga sukses membuat legenda sepak bola dunia, Cafu, terpana takjub di pinggir lintasan dan menyebutnya sebagai bakat yang sangat jenius. Sementara Veda terbang tinggi mengacak-ngacak dominasi dunia, rival sengitnya justru harus menelan pil pahit terpuruk di posisi sial. Apakah ini pertanda dominasi mutlak Indonesia akan kembali merajai Mugello akhir pekan ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Gegerkan Mugello. Kecepatan brutal Veda Ega bikin bos Ducati shock, legenda AC Milan sampai turun tangan.
Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Bukan fiksi, bukan sekedar mimpi. Ini fakta keras langsung dari aspal sakral sirkuit Mugello, Italia. Akhir pekan seri Moto3 2026 dibuka dengan ledakan sejarah yang luar biasa dahsyat. Di tengah kepungan rider didikan Akademi Eropa yang angkuh, Veda Ega Pratama datang membawa badai destruktif. Hanya dalam durasi 30 menit sesi FP1 yang super panas dan penuh intimidasi, Veda langsung tancap gas tanpa basa-basi. Dengan gaya balapnya yang agresif namun penuh kalkulasi, Veda sukses mengamankan posisi ketiga alias P3. Ini bukan sekedar hasil latihan biasa, melainkan sebuah pernyataan perang terbuka dari sang rider berbahaya kepada dominasi global. Publik Italia terperangah, pedok tersentak, dan bendera Indonesia menyala merah membara di tanah Eropa. Mari kita bedah secara rinci satu persatu mengapa performa Veda di FP1 Mugello ini dikategorikan sebagai aksi yang sangat jenius dan berada di level yang sepenuhnya berbeda. Kita tidak sedang membicarakan keberuntungan semata. Hasil fantastis ini adalah buah dari kombinasi antara penguasaan sirkuit yang matang dan kecerdasan taktis yang luar biasa tinggi. Sirkuit Mugello dengan panjang mencapai 5,2 km dikenal sebagai salah satu lintasan paling kejam dan menantang dalam kalender MotoGP. Karakteristik trek ini adalah perpaduan mematikan antara lintasan lurus yang sangat panjang dan rangkaian tikungan mengalir atau flowing yang menuntut keberanian tingkat dewa. Pembalap biasa akan gemetar menghadapi embusan angin samping dalam kecepatan tinggi di sini. Tetapi bagi Veda, Mugello adalah tempat ia mengukir sejarah manis di masa lalu. Veda adalah mantan juara di sirkuit ini saat masih berlaga di ajang junior Red Bull MotoGP Rookies Cup. Grafik performanya di Mugello dalam 2 musim terakhir menunjukkan lompatan yang sangat mengerikan. Evolusi musim 2024 sebagai seorang debutan murni yang baru pertama kali mencicipi aspal Eropa, Veda langsung menunjukkan proses adaptasi secepat kilat. Berhadapan dengan pembalap lokal yang jauh lebih berpengalaman, Veda sukses finish di urutan kelima pada race 1 dan posisi ke-8 pada race 2. Dominasi mutlak musim 2025. Ini adalah puncak keemasan yang membuat nama Indonesia harum di pentas dunia. Veda menyapu bersih 2 kemenangan beruntun alias double winner. Pada race 1 musim 2025, Veda finish dramatis di posisi pertama dengan catatan waktu total 26 menit 31,484 detik dan menembus kecepatan brutal di angka 226,4 km per jam. Tidak berhenti di situ. Pada race 2, nyali Veda semakin menjadi-jadi. Kecepatan puncaknya melonjak tajam hingga menyentuh angka 227,8 km per jam dengan catatan waktu 26 menit 44,347 detik. Secara teknis, keunggulan taktis Veda terletak pada kemampuannya yang sangat cerdas dalam memanfaatkan momentum slipstream di lintasan lurus Mugello yang sangat panjang. Veda tahu persis kapan harus bersembunyi di balik buritan motor lawan untuk memotong hambatan angin, dan dia tahu di fraksi detik keberapa dia harus keluar dari koridor angin tersebut untuk mencuri posisi tepat sebelum garis finish. Selain itu, gaya balap Veda yang berani mengambil risiko tinggi saat melakukan pengereman ekstrim atau late braking di tikungan terakhir membuatnya menjadi momok menakutkan dalam duel grup besar. Di saat pembalap-pembalap Eropa mulai panik di bawah tekanan, Veda tetap tenang, menjaga ritme dan mempertahankan konsistensi lap time dengan sangat luar biasa. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita ke papan waktu dan berikan sedikit tamparan realitas kepada para rival yang sebelum balapan ini begitu jemawa. Persaingan di papan atas FP1 Moto3 Mugello 2026 kali ini memang menyajikan duel sengit antar pembalap top dunia. Tuan rumah berhasil unjuk gigi lewat Matteo Bertele di posisi pertama, disusul Alvaro Carpes di posisi kedua. Namun lihatlah siapa yang berada tepat di bawah mereka, menguntit dengan tatapan mata yang lapar. Tentu saja, Veda Ega Pratama. Dan mari kita tertawa kecil melihat siapa yang terpaksa gigit jari di posisi keempat tepat di bawah Veda.
Dialah sang pemimpin klasemen sementara Moto3 dunia saat ini, Máximo Quiles. Ya, Quiles, sang pembalap Spanyol yang mendominasi musim ini dengan 4 kali juara seri dan 2 kali runner-up bersama CFM Otto Aspartim, pembalap yang mengantongi 140 poin di puncak klasemen, nyatanya harus puas tertahan dan dipaksa tunduk oleh kecepatan motor Honda tim Asia yang digeber oleh Veda. Di posisi kelima, ada Brian Uriarte yang juga terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa kejeniusan pemuda Indonesia tidak bisa dibendung oleh nama besar tim mereka. Namun, jika kita berbicara tentang drama komedi paling tragis di akhir pekan ini, mata kita harus tertuju pada rival sengit Veda asal Malaysia, Hakim Danish. Oh, Hakim Danish, sungguh sebuah nasib sial yang sangat presisi. Di saat Veda terbang tinggi menembus dominasi 3 besar dunia, Hakim Danish justru tampil melempem, loyo, dan seolah kehilangan taji di atas aspal Mugello. Danish gagal total menemukan performa terbaiknya dan mencatatkan hasil paling buruk dalam sesi ini. Tragisnya, Danish terlempar jauh ke peringkat ke-13 alias P13, sebuah angka sial yang secara kebetulan sangat pas dan persis sama dengan nomor motor yang digunakannya. Apakah ini sebuah kebetulan astrologi balap? Ataukah ini bukti sahih di atas lintasan bahwa ketika sang rider berbahaya dari Indonesia sudah on fire di track favoritnya, rival regionalnya hanya bisa pasrah menjadi penggembira di papan tengah yang sunyi? Silahkan kalian nilai sendiri dengan akal sehat. Kehebatan Veda di sirkuit Mugello ternyata tidak hanya membuat para pecinta balap motor lokal melongo, tetapi juga berhasil menjajah perhatian seorang legenda olahraga dunia. Hadir langsung di pinggir lintasan untuk menikmati atmosfer MotoGP Italia dan menyaksikan aksi pembalap kelas para raja seperti Marc Marquez, mantan kapten timnas Brasil dan legenda hidup AC Milan, Cafu, justru dibuat gagal fokus total. Mata sang legenda sepak bola itu terpaku, terheran-heran dan terkejut melihat gaya balap unik yang ditunjukkan oleh seorang pemuda yang menunggangi motor nomor 54 Honda tim Asia. Cafu yang penasaran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar langsung di depan para jurnalis internasional. Mari kita dengarkan kutipan langsung dari sang legenda. Siapa pembalap cerdas itu ya? Saya penasaran sekali. Ini masih sesi FP1, tapi dia sudah menunjukkan kelasnya dan bisa menembus P3 dengan sangat cerdas. Saya melihat ada sedikit kesalahan kecil tadi saat dia melaju. Jika tidak ada kesalahan itu, maka dia sangat bisa merebut P1 di sesi FP1 Mugello ini. Saya berharap penuh, siapapun timnya nanti, bakat anak ini sangat berbahaya. Jika tidak segera dimatangkan dan diberi motor terbaik, sayang sekali bakatnya. Saya berharap pada race hari Minggu nanti, sebelum saya menonton kelas MotoGP, saya ingin banget melihat dia balapan lagi. Saya menjagokan dia untuk podium atas, P1. Bayangkan kawan, seorang legenda dunia, peraih trofi Piala Dunia, sampai berani menggaransi di depan publik bahwa Veda adalah bakat yang sangat berbahaya dan layak mendapatkan motor dengan spesifikasi terbaik. Dampak dari performa gila Veda dan komentar panas dari Cafu ini langsung memicu efek domino yang luar biasa dahsyat di dalam koridor pedok sirkuit Mugello. Atmosfer di belakang layar langsung memanas. Kabar burung yang beredar di kalangan jurnalis Eropa menyebutkan bahwa para petinggi tim pabrikan raksasa, mulai dari bos KTM hingga jajaran manajemen Ducati, dibuat terkejut dan terkampar kamera mulai intens memantau data telemetri dan pergerakan pembalap muda Indonesia ini. Para bos tim papan atas tersebut secara belak-belakan mengakui bahwa talenta yang dimiliki Veda sudah terlalu matang untuk usianya dan siap meledak kapan saja. Berdasarkan analisis internal para pengamat Eropa, jika Veda diberi sokongan motor yang spesifikasinya lebih tinggi daripada yang ia gunakan sekarang, tidak menutup kemungkinan Veda akan dengan sangat mudah melibas dan mengudeta posisi Máximo Quiles di puncak dunia. Di mata para petinggi tim besar, Veda adalah seorang jenius rider yang memiliki insting membunuh di lintasan. Overtake atau aksi menyalip yang ia lakukan selalu tidak terduga, agresif, namun tetap kalkulatif. Aksi nekat dan cerdas inilah yang kerap membuat rival-rivalnya di kelas Eropa frustasi, naik pitam, dan harus menerima kenyataan pahit ditaklukkan oleh tangan dingin seorang Veda Ega Pratama.
Performa memukau di FP1 ini sebenarnya bukanlah sebuah kejutan instan yang tanpa fondasi. Ini adalah kelanjutan dari tren konsistensi brutal yang ditunjukkan Veda sepanjang bergulirnya musim Moto3 2026. Dari 6 balapan yang sudah dijalani, Veda membuktikan diri sebagai pembalap yang sangat matang. Hanya sekali Veda gagal finish, yaitu saat mengalami insiden di Moto3 Amerika Serikat. Sisanya, Veda selalu konsisten menembus posisi 10 besar, atau tepatnya mendominasi posisi 8 besar di setiap balapan yang berhasil ia tuntaskan. Kepercayaan diri Veda saat ini sedang berada di titik tertinggi setelah aksi comeback yang sangat gila di sirkuit Catalunya pekan lalu. Memulai balapan dari posisi buncit di urutan ke-20 akibat hukuman, Veda mengacak-ngacak pertahanan pembalap Eropa dan melakukan aksi menyalip yang luar biasa hingga berhasil finish di posisi ke-8. Melalui akun Instagram pribadinya, Veda mengungkapkan rasa puas sekaligus motivasinya yang membara. Posisi ke-8 di Catalan GP. Akhir pekan yang berat, tapi saya senang kami berhasil finish di 10 besar. Terima kasih tim, sampai jumpa di Mugello. Tapi tunggu dulu, tahan dulu nafas kalian kawan-kawan. Sebelum kalian terlanjur melompat ke girangan dan membagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp, ada sebuah kejutan besar yang harus kalian ketahui di balik layar. Perlu dicatat baik-baik, berita gempar tentang performa gila Veda Ega Pratama yang sukses menembus P3 di FP1 Mugello tadi, sejatinya adalah sebuah harapan besar dari kita semua. Sebuah visualisasi positif, alias narasi karangan belaka dari kami para pecinta sejati Indo Pride. Ya, kalian tidak salah dengar, ini adalah sebuah simulasi aroma keseruan yang sengit. Untuk fakta aslinya di atas lintasan, mari kita nantikan bersama-sama secara resmi pada hari Jumat depan, tanggal 29 Mei 2026 nanti. Jadi buat kalian yang dari tadi bertanya-tanya apakah ini berita hoax atau buka, pastikan kalian tonton video ini sampai detik terakhir agar tidak gagal paham, tidak menyesal, dan mengerti sepenuhnya betapa besarnya potensi Veda untuk mewujudkan skenario gila ini menjadi kenyataan. Skenario sudah kita tebar, doa terbaik sudah kita panjatkan. Sekarang giliran kalian yang beraksi. Menurut prediksi kalian, para pecinta kecepatan, apakah Veda Ega Pratama benar-benar bisa mengobrak-abrik keangkuhan rider Eropa dan merebut podium tertinggi di sirkuit Mugello nanti? Ataukah rival-rivalnya justru yang akan memberikan perlawanan sengit? Tulis prediksi tergila kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update paling segar, paling panas, dan paling tajam dari jagat MotoGP dunia. Sampai jumpa di Aspal Mugello Jumat depan. Tetap kawal Indo Pride dan salam gaspol. Like nothing I found, my mind overwhelmed.